Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Maharani Kristina Mukti dengan NIM 22106444115 dari kelas PGSD 2022D. Di sini saya akan membuat video tentang mereview elektronik modul sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Hendrik Pandu Paksi. Jadi di sini saya akan mereview modul bahan ajar yang berbentuk elektronik modul. Nah, yang pertama, bahan ajar itu adalah suatu alat pembelajaran tersusun secara sistematis yang dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis yang dapat membantu peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar non-cetak, seperti bahan ajar audio, bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, dan bahan ajar multimedia interaktif. Nah, kali ini saya akan mereview bahan ajar yang berbentuk non-cetak, yaitu berupa elektronik modul. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai identitas dari modul. Modul ini untuk kelas 3 jenjang sekolah dasar bertemakan tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 pembelajaran 1 semester 1 dan jumlah halaman modulnya adalah 11 halaman. Lalu saya akan membacakan biodata penyusun dari elektronik modul tersebut. Nama penyusun Tutus Herlina, alamat Temanggung, asal instansi dari SDN 6 Parakan Kauman. Kita memasuki review untuk penilaian cover atau halaman sampul dari elektronik modul yang akan kita review pada kali ini. Nanti saya akan mencantumkan halaman sampul atau cover di sini, bisa kalian lihat. Nah, pada halaman sampul sudah sangat menarik karena menggunakan gambar animasi yang warna-warni dan telah disertai dengan nama tema, kelas, semester, dan juga nama penyusun modul. Dikarenakan juga modul ini sasarannya untuk siswa sekolah dasar, maka sudah tepat jika cover dibuat dengan berwarna-warni dan menyertakan gambar animasi, yaitu gambar animasi berbagai hewan. Gambar tersebut juga mewakili isi materi dari modul, yaitu mengenai perkembangan pada makhluk hidup. Yang dimaksudkan di sini adalah makhluk hidup hewan. Namun kekurangan pada halaman sampul yaitu tidak tertulis tahun terbit dari bahan ajar tersebut. Seharusnya tahun terbit ditulis di bagian bawah sampul. Yang kedua, kita akan mereview mengenai identitas modul dan penulis. Identitas modul di sini tidak ditulis secara jelas dan lengkap. Seharusnya identitas modul ditulis secara lengkap mengenai keseluruhan identitas modul. Di dalam modul juga tidak tertulis fokus mata pelajaran apa saja yang termuat. Jadi, di dalam modul itu tidak ada fokus mata pelajaran yang ditulis. Padahal jika ditinjau, dalam modul ini terdapat 2 fokus mata pelajaran yang termuat dalam satu tema, yaitu ada bahasa Indonesia dan matematika. Seharusnya hal tersebut dicantumkan dalam halaman identitas modul di halaman depan. Identitas penulis pun hanya ditulis sedikit saja, tetapi hal tersebut sudah lumayan bagus daripada tidak dicantumkan sama sekali. Terus juga terdapat foto penulis. Hal itu untuk bisa menambah informasi untuk pembaca serta menjadi nilai plus bagi modul itu sendiri. Lanjut, kita akan mereview mengenai kelengkapan struktur modul. Nah, di dalam modul tersebut tidak terdapat kata pengantar dan daftar isi. Capaian pembelajaran pun tidak dicantumkan. Hal tersebut membuat bingung pembaca jika ingin mengetahui capaian pembelajaran dari modul tersebut, sehingga mengharuskan pembaca ini untuk mencari RPP yang sesuai dengan modul ajar tersebut.
Daftar pustaka pun juga tidak dicantumkan pada halaman belakang modul. Sebenarnya kan standar jumlah halaman modul itu minimal 50 halaman, tetapi dalam bahan ajar ini hanya terdapat 11 halaman saja. Jadi hal tersebut juga mengurangi isi dari kelengkapan modul yang seharusnya dibuat. Jadi tidak memenuhi standar pembuatan elektronik modul. Selanjutnya kita akan mereview mengenai isi bahan ajar. Isi bahan ajar sudah sesuai RPP. Sudah termuat 2 fokus mata pelajaran, yaitu ada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mata pelajaran Matematika. Pembelajaran 1 memuat fokus pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dimulai dengan materi mengenai makhluk hidup, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu cicak di dinding. Kemudian terdapat beberapa LKPD atau lembaga kerja peserta didik, antara lain menganalisis pola irama lagu pada lagu cicak di dinding. Lalu terdapat sebuah bacaan, selanjutnya siswa mengerjakan tugas sesuai dengan bacaan tersebut. Kemudian juga terdapat materi atau teori mengenai perkembangan makhluk hidup yang lebih lengkap lagi. Pada fokus pelajaran matematika, hanya terdapat LKPD saja di modul ini, dan tidak terdapat materi dan tidak ada materi lain mengenai fokus mata pelajaran matematika yang sedang dibahas. Pada fokus mata pelajaran matematika hanya terdapat 1 LKPD saja, dan tidak terdapat materi yang menjabarkan mengenai LKPD tersebut. Yaitu ini fokus materi matematikanya, yaitu membaca dan menulis bilangan. Jadi hanya terdapat 1 LKPD saja mengenai membaca dan menulis bilangan tanpa adanya materi terkait. Jadi dalam bahan ajar ini hanya terdapat 3 LKPD saja. Dan menurut saya itu sangat kurang ya untuk standar e-modul yang seharusnya. Karena e-modul yang baik itu harus lebih banyak mencantumkan LKPD. Seperti itu. Dalam bahan ajar seharusnya dipenuhi oleh LKPD agar siswa dapat berlatih secara mandiri menggunakan bahan ajar tersebut. Hal itu juga dapat membantu guru dalam mengajar. Minimal terdapat 2 LKPD per topik pembahasan. Dalam bahan ajar seharusnya juga memuat evaluasi dalam akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran tersebut. LKPD yang tersedia sudah sangat relevan dengan kegiatan pembelajaran pada RPP. Pada teori atau materi pembahasan juga sudah dijelaskan mengenai materi perkembangan makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan mereview mengenai tampilan bahan ajar, tampilan dari elektronik modulnya ini sendiri. Jadi tampilan bahan ajar sebenarnya sudah menarik untuk sasaran peserta didik sekolah dasar. Namun ada beberapa komponen yang masih kurang, yaitu seperti pada ukuran huruf yang terlalu besar, bentuk huruf yang tidak konsisten. Di dalam modulnya juga kurang terdapat elemen gambar yang menarik, yang dapat menarik peserta didik agar lebih semangat mengerjakan LKPD. Jadi elemen-elemen gambar di modul kurang, dan seperti banyak LKPD yang biasa saja tanpa disertai elemen, padahal itu adalah pendukung agar peserta didik itu lebih bersemangat mengerjakan LKPD tersebut. Tata letak teks yang kurang pas penempatannya juga masih ditemukan dalam modul ini. Tetapi pada bahan ajar kurang terdapat ilustrasi gambar mengenai perkembangan makhluk hidup. Jadi hanya terdapat materi saja tanpa dikaitkan dengan suatu gambaran atau ilustrasi mengenai perkembangan makhluk hidup. Nah, berdasarkan review yang telah dilakukan terhadap bahan ajar modul, yaitu tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup,
Untuk kelas 3 tema 1 subtema 1, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Halaman sampul sangat menarik dan sesuai dengan target audiens, yaitu siswa sekolah dasar. Namun perlu mencantumkan tahun terbit bahan ajar untuk keperluan referensi. Identitas modul dan penulis. Identitas modul perlu ditulis secara jelas dan lengkap, termasuk fokus mata pelajaran yang termuat dalam modul. Identitas penulis terdapat foto yang dapat menambah nilai plus bagi e-modul ini sendiri. Selanjutnya ada kelengkapan struktur modul. Modul ini perlu memperbaiki kelengkapan struktur dengan menambahkan kata pengantar, daftar isi, capaian pembelajaran, dan daftar pustaka. Standar jumlah halaman modul juga perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Isi bahan ajar. Isi bahan ajar di sini sesuai dengan RPP dan memuat 2 fokus pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Namun jumlah LKPD perlu ditingkatkan untuk memberikan lebih banyak latihan bagi siswa. Evaluasi akhir pembelajaran juga perlu dimasukkan dalam modul tampilan bahan ajar. Selanjutnya ada tampilan bahan ajar. Tampilan bahan ajar cukup menarik untuk siswa sekolah dasar, tetapi ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti ukuran dan bentuk huruf yang konsisten, tata letak yang lebih baik, dan lebih banyak ilustrasi gambar untuk menjadikan modul lebih menarik. Nah, kesimpulan dari yang sudah saya paparkan sejauh ini adalah sebenarnya modul ini memiliki potensi yang baik sebagai bahan ajar untuk kelas 3 tema 1 subtema 1. Namun, masih memerlukan perbaikan dalam hal struktur, kelengkapan, dan tampilan dengan perbaikan yang tepat. Sebenarnya modul ini dapat menjadi alat pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa kekurangan dari elektronik modul yang saya review. Jumlah LKPD yang terbatas. Modul hanya mencakup 3 LKPD, sementara seharusnya lebih banyak LKPD yang disediakan untuk memberikan lebih banyak latihan dan mendukung pemahaman siswa dengan lebih baik. Kekurangan pada fokus pelajaran matematika di modul ini, fokus pembelajaran bahasa Indonesia tampaknya lebih terperinci dan beragam daripada fokus pembelajaran matematika yang hanya mencakup 1 LKPD saja di dalam modul ini. Sebaiknya perlu peningkatan keseimbangan antara 2 mata pelajaran tersebut. Lalu untuk evaluasi akhir pembelajaran, modul ini tidak mencantumkan evaluasi akhir pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian siswa. Sebenarnya ini adalah aspek yang penting untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi. Lalu tampilan yang perlu ditingkatkan. Meskipun tampilan modul cukup menarik, perlu ada perhatian lebih pada konsistensi ukuran dan bentuk huruf, tata letak, serta lebih banyak ilustrasi gambar yang dapat memperjelas konsep. Jadi di modul ini tuh hanya terdapat materi tentang atau mengenai perkembangan pada makhluk hidup tanpa disertai dengan gambar. Nah, hal itu dapat mempersulit peserta didik dalam memahami perkembangan pada makhluk hidup. Lebih baiknya lagi kalau materi tersebut beserta dicantumkan gambarnya. Jadi peserta didik bisa membayangkan dan lebih mudah untuk mempelajari materi tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran yang tidak tercantum. Modul ini tidak mencantumkan capaian pembelajaran yang biasanya memberikan panduan tentang apa yang diharapkan siswa pelajari pada akhir pembelajaran. Jadi belum jelas hasil akhir dari belajar modul tersebut itu apa, belum jelas, dan sebagai pembaca
kita harus merumuskan sendiri tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dari elektronik modul tersebut. Nah, saran untuk bahan ajar modul ini adalah modul ini mempunyai potensi yang baik, tetapi perlu perbaikan. Beberapa rekomendasi atau saran termasuk yang bisa saya tambahkan pada elektronik modul ini adalah menambahkan lebih banyak LKPD lagi, mengingat standar pembuatan elektronik modul itu yaitu memuat 50 halaman, sedangkan pada modul ini hanya terdapat 11 halaman. Selanjutnya, meningkatkan keseimbangan antara fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Mencantumkan evaluasi akhir pembelajaran, memperbaiki tampilan modul, dan mencantumkan capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, secara keseluruhan, modul ini dapat menjadi sumber belajar yang lebih baik jika perbaikan-perbaikan tersebut dapat diimplementasikan oleh penulisnya. Sekian review bahan ajar berbentuk elektronik modul dari saya. Semoga informasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi para penglihatnya, bagi para yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.